Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Salam, selamat pagi, bertemu lagi di Sapaan Teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah Tuhan yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu, baik kami hamba-Mu yang menyampaikan, dan semua saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirman dan berkata-katalah di pagi hari yang indah ini Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 8 ayat 17 sebagai renungan kita di pagi hari yang indah ini. Begini bunyi firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, mungkin kita pernah mendengar atau juga mendapat berita ya bagaimana seorang anak yaitu tidak memiliki karakter yang sama dengan ayahnya. Jadi kami pernah mendengar ada di suatu lingkungan tetangga mengatakan si A itu sedikit pun tidak sama karakternya dengan ayahnya. Artinya dia mengatakan si A itu sangat-sangat tidak baik sementara ayahnya baik. Ya, jadi bapak dan anaknya memiliki karakter yang berbeda. Ya, ya. Jadi sebenarnya hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa karakternya berbeda? Ya mungkin ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Hari ini kita juga diingatkan mengenai itu. Paulus mau mengajari kita bahwa di jemaat Roma banyak orang yang percaya, banyak orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, yang statusnya berubah dari orang berdosa menjadi anak. Ya, tetapi karakter dan perbuatannya masih seperti orang berdosa. Itu maka ada istilah sering dikatakan bahwa ya ini tidak mirip dengan orang tuanya, sama seperti cerita awal tadi. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya seperti pepatah mengatakan, ya seperti ya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya pohon penghasil buah itu akan menghasilkan buah yang tidak jauh jatuh dari pohonnya, karakternya sama. Artinya apa? Yang dimiliki oleh pohon itu akan diwariskan kepada buahnya. Seperti itu. Tapi pada kenyataan itu di Roma tidak seperti itu. Bisa juga demikian dalam hidup kita. Kita mengaku orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus dalam Yesus Kristus, tetapi kita tidak mewarisi sifat-sifat yang seharusnya kita miliki di dalam Yesus sebagai penebus kita, yang juga dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi hari ini kita diingatkan akan itu. Itu maka dari bahan kita tadi jelas ada beberapa hal, saudara-saudara, menjadi bahan renungan kita
Yang pertama, jika kita mengaku anak, maka kita itu adalah ahli waris. Tentu, kalau kita ahli waris secara rohani yang sudah ditebus dalam Yesus, mengubah status kita, maka warisan yang kita terima itu adalah juga sifat dan karakter yang diberikan oleh Yesus dan dituntun oleh Roh Kudus. Itu maka tema kita tadi dikatakan hidup oleh Roh. Dan untuk mendapatkan karakter itu salah satunya bahwa kita harus memiliki hubungan yang baik dengan sumber dari karakter kita. Sama seperti pohon dengan buah. Ya, dia harus memiliki karakter yang baik. Ya, jadi dia dapat menularkan. Itu maka kita juga sebagai pewaris itu harus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sumber dari karakter-karakter tersebut, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi ini poin penting yang pertama. Tetapi banyak hal yang membuat kita bisa tidak ada dalam jangkauan dari signal tersebut. Walaupun kita tahu Yesus itu memiliki kuasa dan kuasanya tidak terbatas. Apa yang membuat? Bisa kekerasan hati kita, kesibukan kita, bisa saja kita mungkin tidak pada peduli dengan teguran-teguran yang dilakukan oleh Yesus. Jadi salah satu hal yang harus kita perbaiki saat ini, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, dengan Tuhan dan dibimbing oleh Roh, sehingga kita memiliki warisan sifat-sifat yang sama seperti Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan sumber atau yang memberikan warisan kepada kita itu sama jelas seperti yang dikatakannya di sini, yaitu bersama-sama dengan Kristus, maka seharusnya karakter-karakter Kristus itulah muncul dalam hidup kita. Baik pola ucap kita, pola pikir, pola tindak. Karena tiga hal ini sangat berkaitan. Apa yang kita pikirkan, yang dikuasai, yang ada di hati kita, itu akan kita ucapkan, dan itu juga yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita mengatakan kita jujur, maka kejujuran itulah juga muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan kita orang yang mengasihi, maka karakter mengasihi itu jugalah yang akan muncul dalam hidup kita. Jadi status itu bukan hanya sebatas status. Banyak orang sekarang pintar mengupdate status. Tetapi sebenarnya kita tidak hanya mengupdate status, tetapi melalui kita mendapat status yang baru, pola tingkah dan pola pikir, pola ucap kita juga harus seperti status kita itu. Ini yang diingatkan. Inilah anak-anak sebagai pewaris. Kemudian yang ketiga, di dalam kita menunjukkan karakter sebagai pewaris, dari karakter Yesus itu, kita masih hidup di dunia ini. Tentu ketika kita masih hidup di dunia ini, di sini tadi jelas dikatakannya bahwa kita akan menderita. Tapi kita itu menderita bersama-sama dengan Kristus, seperti bagaimana Kristus menderita di dalam menyelamatkan kita. Sebagai contoh, kalau kita berkata jujur, seperti yang kami terangkan di atas tadi, kita berkata benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin banyak orang-orang di sekitar kita tidak menyukai kita. Dunia ini tidak menyukai. Karena mereka tidak menyukai, mungkin kita bisa jadi musuhnya. Bahkan nyawa kita bisa terancam. Tetapi itulah risiko hidup sebagai pewaris kerajaan surga di dunia ini. Pewaris yang diberikan oleh Yesus memiliki karakter seperti Yesus. Dia menyatakan kebenaran. Dan untuk menyatakan kebenaran itu dia dicambuk, dia dihina, bahkan dia mengorbankan nyawanya. Hari ini itu yang harus kita lakukan. Kalau kita berani mengatakan kita anak-anak Allah, kita harus menyatakan kebenaran, kita menyatakan keadilan dimanapun kita ditempatkan saat ini. Baik sebagai hamba Tuhan, bekerja di kantor, sebagai ibu rumah tangga. Supaya dari apa yang kita lakukan itu, kebenaran bisa muncul. Kemudian yang terakhir, tentu jelas bahwa tiba saatnya nanti ada warisan juga yang diwariskan kepada kita. Ini jelas dikatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia
akan dipermuliakan. Ya, setelah kita hidup di dunia ini menyatakan kebenaran sebagai yang sudah mewarisi karakter dari Tuhan dan diselamatkan, maka akhirnya ya kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Kapan ini? Tentu ini ketika kedatangan Tuhan kembali. Kita akan diberikan hidup yang kekal. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hari ini mau mengatakan kita adalah anak-anak Allah dan pewaris, maka mari kita tunjukkan karakter-karakter itu dalam hidup kita. Walaupun ada penderitaan yang akan kita alami, tapi harus kita jalani bersama dengan tuntunan Roh, dan tiba nanti saatnya kita akan menerima warisan hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus. Tuhan memampukan kita. Tuhan menguatkan kita. Selamat menjalani hari ini. Mungkin hari ini juga banyak tantangan, banyak rintangan yang membuat kita mengubah karakter kita, status kita jadi anak Allah. Mari minta tuntunan Roh Kudus untuk menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau mengingatkan kami kembali, siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu ini termasuk hamba-Mu, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kau tebus dari dosa. Dan kami sebagai pewaris rohani, kami juga harus memiliki karakter-karakter seturut dengan apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Mampukan kami menunjukkan karakter itu Tuhan. Karakter kebenaran, karakter kasih, jujur, adil. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan yang bisa membuat kami menderita, tapi tuntunlah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu melewatinya. Kami tetap menjadi anak-anak-Mu sebagai pewaris-Mu, dan tiba saatnya nanti Engkau akan memberikan warisan yang kami nanti-nanti, yaitu hidup yang kekal. Mampukan kami Tuhan. Jika saat ini juga banyak tantangan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu di Runggun, Palangkaraya, dan juga Pos PI Pangkalan Bun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, berikan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati semua hamba-Mu, memberkati semua jemaat-Mu, sehingga dengan berkat yang datangnya daripada-Mu, baik jemaat, hamba-Mu, dan semua yang terlibat di dalam Runggun dan juga Pos PI dapat mewartakan kebenaran firman-Mu dan dapat hidup sebagai anak-anak dan ahli waris-Mu, menyatakan kebenaran. Mampukan mereka semua Tuhan. Berkati mereka semua. Bapa, sebentar kami akan berpisah. Kami akan melanjutkan semua aktivitas kami dan pekerjaan kami. Mari kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, mengajari kami, sehingga hari ini juga kami dapat hidup menjadi anak-anak-Mu sebagai ahli waris-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di Sapaan Teduh di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.